Perkenalkan, nama saya Akmal Arjuna Dwi Cahya. Saya di sini akan mempresentasikan tugas kelompok aplikasi komputer yang beranggotakan ada yang pertama Farel Alfian, yang kedua ada Edward Theo, yang keempat ada Fazarullah, dan yang kelima ada Aditya Putra. Selanjutnya saya akan membawakan topik yang bertemakan tentang OJT, on job training saya di Petrosi. Tepatnya ada di lokasi Karyangau. Saya mulai OJT di Petrosi ini mulai dari tanggal 13 Februari dengan sampai 13 Juli 2023. Dan di tempat OJT saya di Petrosi ini untuk jam kerjanya mulai dari jam 7 sampai jam 7.30 itu briefing pagi, dan selanjutnya jam 7.35 itu sampai jam 9.45 kita mulai jam kerja. Jam 9.45 sampai dengan 10 kita break pagi. Jam 10 sampai dengan jam 12 kembali lagi jam kerja. Jam 12 sampai jam 3 itu istirahat. Jam 13 sampai dengan 15 jam kerja lagi. 15 dan 15.45 sampai dengan 16 break siang, dan yang terakhir 16 sampai 18 itu kembali jam kerja, lalu persiapan pulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tes pressure hydraulic pump. Tes pressure hydraulic pump ini kita akan mengetes tentang tekanan dari hydraulic pump. Jadi kita coba tes apakah dia muncul tanda-tanda kebocoran atau tidak. Jika ada kebocoran, hal yang kita bisa lakukan, kita harus melapor ke atasan atau supervisor kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Farel Alfian Ginasdiar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi dibawakan dengan rekan saya Akmal Arjuna. Di sini ada tes leaking cylinder head. Apa sih tes leaking cylinder head itu? Jadi tes leaking ini selama saya OJT itu dia mendeteksi di mana ada kebocoran atau kegagalan. Biasanya ada di cooling system, di jalurnya itu, di aliran internalnya. Biasanya itu ada keretakan atau ada pori-pori karena benturan arus atau kena partikel yang terbawa, bisa membuat kebocoran dan terjadinya tidak efisienannya cooling system tersebut. Nah, langkah-langkah untuk melakukan tes leaking ini biasanya kita melepaskan komponennya dulu, disassembly, melepasnya dari engine, dari standnya dulu, mereposisikan, baru kita bongkar. Setelah itu ada namanya kita washing atau kita cuci, kita bersihkan. Setelah kita bersihkan tersebut, barulah kita mulai persiapannya untuk memaksimalkan keefisienan pengetesan ini. Kita merendamnya biasanya menggunakan hot tank atau ada sebuah penampungan yang airnya itu dipanaskan. Nah, kenapa harus dipanaskan? Dalam sistem kerjanya engine tuh pasti panas karena adanya pembakaran. Nah, pertama kita tutup dulu semuanya jalur cooling system menggunakan plat sama seal. Biasanya bentuk karet seal lembaran. Terus kita tutup dengan plat, terbaut hingga rapat, hingga tidak ada celah sama sekali. Lalu salah satu lubang itu biasanya ada yang dipasangkan dengan nipple. Nah, nipple itu apa? Nipple itu untuk jalur masuknya si pressure tersebut. Biasanya menggunakan, yang saya kerjakan kemarin itu pressure-nya itu menggunakan angin. Jadi memasukkannya angin itu ke dalam sistem tersebut.
dan ada indikatornya menggunakan pressure gauge di selangnya itu, hostnya. Jadi hostnya ditutup, pressure gauge itu di tengah-tengahnya antara kerannya penutup tersebut dengan nipple yang menempel pada silinder head tersebut. Jadi biasanya pressure-nya itu kita berikan 30 hingga 40 psi. Nah, untuk suhunya itu suhu air yang dipanasnya itu 70 hingga 82 derajat Celcius. Nah, caranya ya kita merendamkan dulu si silinder head tersebut ke dalam penampungannya atau tangkinya, hot tank, biasanya kita sebut hot tank, tangki yang panas. Lalu kita berikan pressure tersebut dan menunggunya. Kita perhatikan apakah pressure-nya turun atau tidak. Jika turun berarti ada kebocoran, ataupun bisa juga ketidaksempurnaan dengan sealingnya yang tadi kita tutup celahnya dengan sistem coolingnya itu kita tutup tidak sempurna, bisa juga. Dan setelah itu ada kedua lagi, jika ada gelembung yang muncul dari celah-celah yang kita tutup. Kalau di air kan pasti kelihatan tuh, di air tenang tuh, di hot tank. Jadi kita perhatikan, kalau misalkan ada kebocoran kita laporkan kepada mekanik senior ataupun ke mandor atau supervisor. Setelah itu nanti juga biasanya ada orang bagian quality control atau QC itu juga ikut turun mengerjakan. Nah, setelah itu buat laporan lagi ke tim planner. Nah, dari tim planner nanti yang merencanakan apakah ini diperbaiki atau diganti dengan yang baru, seperti itu. Nah, setelah melakukan tes leaking ini kita bersihkan juga, karena direndam juga kotoran-kotoran yang kecil-kecil, lemak-lemak, inilah kotorannya. Nah, kita bersihkan lagi, kita cuci, habis itu kita flushing menggunakan angin, dikeringkan dengan angin. Setelah itu diberikan namanya ada cairan anti-rise. Anti-size ini untuk mencegah karat, ya seperti kayak pelumasnya lah, kayak WD seperti itulah, ini ya WD. Nah, setelah itu kita rapikan lagi, taruh kembali ke rak standnya, baru menunggu pekerjaan atau arahan lagi dari supervisor melanjutkan pekerjaannya atau tidak, seperti itu. Nah, untuk tidak kebocoran kita laporkan juga itu tes leakingnya. Kalau misalnya nggak ada kebocoran ya berarti bagus. Nah, kalau bagus, laporan, langkah selanjutnya ya langsung di skip, yang perbaikan untuk servis kita skip, kita bersihkan sama, terus kita kasih anti size juga untuk mencegah karat. Lanjut untuk ke pekerjaan selanjutnya. Sekian dari saya untuk presentasinya, itu saja. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak mengenakan atau salah atau kekurangan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.